Warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratina safasina wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa nawsana wa Imam Muhyiddin Nabi Zakaria wa nusani lawi syaitan nasambang wa nusani lawi syaitan Husun Darwis Haji Abdul Mu'li Haji Musa bin Haji Abdul wa ahli wa furih wa ahli salatin wa nafana barakatuhu wa bihum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadratul kiram, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dibisakan kembali untuk hadir di majelis rutin kita, majelis Senenan. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang jadi bekal untuk benarnya ibadah kita, sehingga mudah-mudahan amal kita, niat kita catat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini juga menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam diaku sebagai umat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini juga bertepatan dengan tanggal berapa nih? 13 ya. Ada tanggal 13 Rajab. Di mana Rajab dalam akidah kita merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan hadirnya kita ini juga kita mendapat keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan bulan Rajab, dan kita diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arifullah ta'ala wa rafa'ana wa bi'ulumihi wa fiddarraini. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisu tasi asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Hadis ke-19 dalam Arba'in ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Yani namanya Abdullah ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas ya. Qala telah berkata
Sayyidina Abdullah bin Abbas, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Jadi suatu hari aku berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rodifa apa? Rodifahu ala dabbatin kama ja'afir. Di belakang Nabi, karena pada waktu itu Sayyidina Ibnu Abbas ngebonceng. Emang ngebonceng itu. Ini pun. Sayyidina Ibnu Abbas numpang ya. Numpang ikut naik ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan menumpang gitu ya, membonceng. Mati. Ketarik. Pada suatu hari pakola maka ngedawuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li kepadaku, pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak, ya. Di sini sebutkan pada saat itu ya, dengan Rasulullah menyebutnya gulam. Atau si gulam itu kalau di kita hai anaking gitu ya, kalau di bahasa Sunda mungkin. Karena menurut syarahnya di sini umur Sayyidina Abdullah bin Abbas pada waktu itu berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Subhanallah, ya betapa para sahabat ini umur 10 tahun bisa meriwayatkan hadis gitu. Ini ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, suatu kalimah gitu ya. Ahfidillaha yahfadka. Pertama ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ahfadillah, jagalah Allah, tajidhu, niscaya akan jadi Allah tujahaka, di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila engkau memohon, pas'alillah, ini ketiga ya. Jika engkau memohon, pas'alillah, maka memohonlah kepada Allah. Wa idza ista'anta, apabila engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka memohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat, lawis tamaat, umat ini sekelompok manusia gitu maksudnya. Lawis tamaat, jika mereka itu umat berkumpul, ala ayyan fa'uka, berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, bisain, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, itu tidak akan memberi manfaat kepadamu, illa bisain, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang telah ditetapkan oleh jadi ketahuilah, jika sekelompok manusia untuk memberi manfaat kepadamu ya,
itu tidak akan memberi manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa innistama'u, dan apabila mereka berkumpul, siapa si umat ya, ala ayadurruka, untuk memberi madorot, mencelakakanmu gitu ya, bisain dengan sesuatu, lam yadurruka, itu pasti tidak akan memadorotkanmu, ila bisain, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu alaika, yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat kolam-kolam, pulpen, catatan ya, alat tulis sebenarnya. Wajabpatis suhub, dan telah mengering lembaran-lembaran. Rawahu Tirmidzi, hadis redaksi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala hadisun hasanun sahih, menurut beliau hadis ini hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan menurut riwayat selain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, ada sedikit berbeda redaksinya dan ada tambahan ya. Ihfadillaha tajidhu amamaka. Nah, kalau tadi tajidu tujahaka, artinya sama ya. Peliharalah Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah gitu ya. Firrokhoi, pada saat lapang, senggang, sedang subur makmur gitu ya. Ya'rifka, pasti Allah akan mengenalmu, fisidati, ketika kerepet ya, ketika susah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama ahto'aka, sungguhnya sesuatu yang yang luput darimu, lam yakun liyusibaka, itu tidak akan menimpamu. Jadi sesuatu yang luput itu apa? Yang bebas ya, itu tidak akan menimpamu gitu. Wa ma asobaka, dan perkara yang telah menimpamu, lam yakun liyuhtiaka, itu tidak mungkin luput darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasoro ma'al sobri, sesungguhnya pertolongan itu beserta sobar. Wa annal paroja ma'al karbi, dan sesungguhnya kemudahan itu ma'al karbi, beserta kesulitan. Wa anna ma'al usri yusro, dan sungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu al yusro, ada kemudahan. Itu terjemahannya ya, coba kita kaji ya. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas ini, di sini hikmah yang kita bisa ambil ya. Yang pertama, betapa hebatnya sahabat gitu ya. Jadi menurut syarahnya di sini, pada saat kejadian ini Sayyidina Abdullah bin Abbas berusia 10 tahun. Tapi bisa ketangkep gitu ya. Padahal panjang ini. Ya kita ngapalin aja tak apal-apal yang di Jawa ya. Hafalkan hadis ini, saya hafalnya panjang gitu ya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas walaupun baru umur 10 tahun itu langsung bisa menangkapnya, dan kemudian diriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lain sehingga sampai kepada kita.
Kemudian di sini ya Rasulullah kalimat ini u'allimuka kalimatin. Jadi aku akan memberikan akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini hikmahnya bahwa pernyataan ini gitu menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sangat penting bagi kita gitu. Sangat penting bagi umat manusia, umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita sekalian. Di kalimat-kalimat itu pertama, jagalah Allah, peliharalah Allah. Maksudnya apa? Peliharalah ketentuan-ketentuan Allah. Peliharalah perintah-perintah Allah. Peliharalah larangan-larangan Allah. Jadi apa yang telah Allah wajibkan jaga. Jaga artinya diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi antara menjaga amal itu apa? Ya mempelajari amalnya. Alias apa? Alias ngaji. Karena kalau amal tanpa ngaji gitu ya, tanpa ilmu, kata Ibnu Rusd gitu ya, kata ulama-ulama dulu, kalau ibadah tanpa ngaji, ibadah tanpa ilmunya itu seperti pohon seperti apa? Ilmu wakuluma bigoiri ilmin gitu ya. Setiap orang amal bigoiri ilmin dengan tanpa memiliki ilmu, fa amaluhu mardudatun latuk balu gitu. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya itu mardudatun, ditolak, latuk balu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada ilmunya. Nah, ilmu ini artinya apa? Sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau orang, mohon maaf gitu ya, orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, kemudian sholat, ya ilmunya itu gitu. Baru dikata, artinya apa? Ya pada saat kita sholat yang pertama, apapun yang dia lakukan salah benar, yaitu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya dia harus belajar gitu. Harus ada ilmunya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, karena ilmu dan amal ini merupakan dua mutiara ya. An-Jauharani. Sebenarnya ada dua jauhar, ada dua mutiara hidup. Apa? Ilmu wal ibadah, yaitu ilmu dan ibadah. Beliau Imam Ghazali menyebutkan ilmu dulu sebelum ibadah. Sama taklifnya pun, taklif perintahnya kepada kita duluan ibadah, duluan ilmu, Pak. Kewajiban Allah mewajibkan kepada kita ilmu dulu, amal dulu. Ilmu dulu. Tolabul ilmi faridotun tolabul ilmi faridotun ala kulli Minal mahdi lalah itu tolabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahli. Mahdi itu mahad, geongan. Kita mulai hidang itu udah wajib itu. Ketika kita hidang tamyiz ya, itu sudah wajib menuntut ilmu. Ibadah mah belum. Ibadah mah nanti setelah balik ya. 15 tahun kemudian baru jatuh kewajiban ibadah. Itu menunjukkan bahwa ya sebelum ibadah ya belajar dulu gitu. Belajar dulu ilmunya. Sehingga ketika ibadah sama sholat juga kan gitu. Ajari anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Ajari sholat umur 7 tahun. Kenapa? Karena 8 tahun kemudian dia akan wajib
ya sholat. Umur 15 tahun kan ya balik itu kan rata-rata balik itu adalah 15 tahun. Ya kecuali nanti untuk anak perempuan ya. Di perempuan juga sama 15 tahun umumnya gitu. Tapi kalau artinya kalau umur 15 tahun belum haid juga ya balik perempuan juga gitu ya. Cuman bedanya anak perempuan kalau 9 tahun dia haid ya dia udah baliknya di umur 9 tahun. Jadi jaga Allah, jagalah Allah. Jaga di sini adalah jaga perintah-perintah Allah, kewajibannya, sunnahnya, kemudian larangannya, baik haram maupun makruhnya dijaga. Yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Di kita sering mendengarkan cerita kisah-kisah para aulia Allah, kisah-kisah orang-orang soleh. Jadi ada yang mau diterkam harimau tidak jadi gitu ya. Karena apa? Ya harimaunya milik Allah. Siapa? Si walinya juga milik Allah. Ketika Allah menetapkan ya harimau tidak makan dia, ya harimau tidak, walaupun segalak apapun tidak akan gitu. Itu apa? Dijaga oleh Allah SWT. Jadi kalau engkau menjaga tadi syariat ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Menjaga apa? Menjagamu, menjaga hidupmu, menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu ya, menjaga anak-anakmu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Lebih spesifik lagi, jika engkau menjaga syariat Allah, tajidhu, maka engkau akan mendapatkan tujahaka, Allah itu di hadapanmu. Artinya Allah senantiasa hadir ketika kita membutuhkan pertolongan gitu ya. Ya pertolongan itu kan bukan hanya kesusahan, termasuk mau berjamaah malas, oleh Allah ditolong jadi semangat, kan itu juga pertolongan Allah. Jadi bukan hanya kesedihan, kesusahan ya ditolong oleh Allah. Kita kita hadir di sini juga hakikatnya atas pertolongan Allah. Kan mau berangkat ke sini juga malas gitu ya. Malas, tapi kemudian Allah menolong kita. Alhamdulillah gitu. Kita ditolong oleh Allah untuk hadir di sini gitu ya. Untuk bisa hadir di majelis kita ini. Jadi kapanpun kita membutuhkan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Itu maknanya gitu ya. Ya hakikatnya Allah selalu mengetahui kita gitu. Jadi tujahaka di sini maksudnya itu. Jadi Allah senantiasa menolong saat kita membutuhkan. Idza sa'alta, yang ketiga, jika engkau membutuhkan sesuatu gitu ya, menginginkan sesuatu, memohon, kalau ada permohonan gitu ya, fas'alillah, maka memohonlah hanya kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha goni, Allah yang maha kaya, Wa idza ista'anta, jika engkau memohon pertolongan, jika engkau memohonlah pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, beribadahlah, menyembahlah, mengabdilah hanya kepada Allah, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa'lam, dan ketahuilah, anal ummata, ya, umat di sini artinya kumpulan manusia ya. Lau istama'at, apabila
si umat itu berkumpul ya, untuk apa? Ala ayan pauka, mau memberi manfaat kepada engkau. Berkumpul mau memberi manfaat kepada engkau. Mungkin menolong gitu ya. Ketika kita susahan, orang itu akan menolong kita, akan menyelamatkan kita gitu ya. Atau akan memberi hadiah kepada kita misalnya, memberikan sesuatu, kemanfaatan. Bisain dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisain qad katabahu Allahu laka. Itu manfaat itu tidak akan ada kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi madorot, untuk mencelakakan gitu, untuk mencelakai gitu ya, mencelakakan, itu juga lam yadurruka illa bisain qad kataballahu. Itu juga tidak akan benar. Artinya manusia itu tidak akan bisa memberi manfaat maupun memberi madorot kepada kita kecuali atas pertolongan Allah, atas irodah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mohon maaf gitu ya, misalnya kita mau ada seseorang mau ketabrak mobil, kemudian ada yang menyelamatkan ya. Syariatnya orang itu ditolong manusia gitu, tapi hakikatnya Allah lah yang menolong. Jadi kalau Allah menetapkan tidak selamat, ya walaupun ditolong tetap aja. Jadi bukan hanya si A-nya yang ketabrak, yang nolongnya ikut ketabrak. Kan tidak jarang orang nolong orang kecemplung ke sumur, diberitakan juga tuh kan. Orang kecemplung sumur ditolong, yang nolongnya juga mati gitu. Itu artinya ya ketika Allah tidak menetapkan dia selamat, ya tidak akan ada keselamatan. Begitu juga ada orang mau ngeroyok kita misalnya, mau mencelakai kita gitu, merampok kita gitu. Tapi ketika Allah tidak menetapkan itu kemandaratan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya bagaimana kisah Syekh Abdul Qadir ya. Syekh Abdul Qadir Jailani kecil ketika beliau akan ngaji, akan mesantren, akan pergi, dibekali uang emas, sengaja sama ibunya diumpetin, dijahit di bawah jaket itu, sengaja diumpet, maksudnya supaya jangan kena rampok. Ternyata di perjalanan dicegat rampok, 6 orang lagi rampoknya, anak kecil dengan 6 berhadapan dengan 6 rampok. Nah, orang itu akan mencelakai siapa? Syekh Abdul Qadir. Tapi ketika Allah tidak menetapkan madorot, ya, terjadinya kemadorotan, ya tidak terjadi. Ya. Bahkan tadi uang itu ditanya, kamu kemana? Mau ngaji? Bawa bekal enggak? Bawa. Apa bekalnya? Uang emas gitu. Mana uangnya? Tuh, nih dijahit sama ibu saya, ditunjukin gitu. Nah, artinya apa? Ketika Allah tidak menetapkan pendorotan, ya bukan ngerebut uang emas itu, malah nangis. Si rampoknya malah nangis, ampun, ketakutan. Ya hakikatnya syariatnya dia takut oleh Abdul Qadir, tapi hakikatnya takut kepada Allah. Jadi diberikan rasa takut oleh Allah orang tersebut. Takut apa? Takut karena kejujuran. Ini orang kan orangnya mikir, ini anak kecil ngadapin 6 rampok yang brongosan dengan mungkin pedangnya gitu. Orang kalau ditanya rampok tuh pasti berbohong, ini malah jujur. Ini jangan-jangan dia punya ilmu, kan gitu. Kira-kira kan seperti itu, sehingga dia jadi ketakutan kan. Nah, tapi hakikatnya ya itu, karena pada saat itu tuh Allah tidak menetapkan madorot kepada Syekh Abdul Qadir. Jadi ini istama'u ala ayadurruka bisain lam yadur. Jadi 2 kalimat ini menunjukkan bahwa jangan takut ya.
Makanya mohonlah hanya kepada Allah. Minta mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Kenapa? Ya makhluk itu siapapun tidak akan memberi manfaat dan juga tidak akan memberi madorot kepada kita, kecuali ya atas ketetapan Allah, atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah ya, yang mungkin intinya akidah, atau lebih lebih spesifik lagi ya, tentang keyakinan kita terhadap kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Ini kalimat ini tentang takdir. Jadi percayalah kepada takdir Allah, begitulah singkatnya begitu. Nah, ini di penjelasan kemudian rupiatil aklam wajabatis suhub. Jadi artinya penanya sudah kering, artinya udah ditulis gitu ya. Di apa? Ketetapannya itu udah tulis oleh Allah di zaman ajal, di apa? Di Lauh Mahfud. Catatan suhub di sini artinya Lauh Mahfud. Jadi sudah dicatat dulu itu. Jangan apa? Jangan takut gitu ya. Jadi hanya takutlah kepada Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain ya sama ya. Jadi kalau engkau memelihara syariat-syariat Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Artinya selalu dekat dengan engkau. Jadi orang yang dekat dengan Allah pasti Allah. Kalau Allah dalam ayat yang lain kan uzkurni zikirlah, ingatlah engkau kepadaku, pasti aku akan mengingatmu. Jadi belakang. Jadi nanti ada kaidah fikih di sini kadar amalnya. Jadi kalau 8 rakaat gitu ya, jangan pengen dapat pahala sama dengan orang yang sholat tarawih 20 rakaat. Sholat tarawih semuanya, ini 8 rakaat sholat tarawih, yang 20 juga sholat tarawih. Tapi pahalanya pasti beda gitu. Orang yang sholat sendirian di rumah, sholat fardu maksudnya ya, dengan orang yang berjamaah di masjid, ya sama-sama sholat, tapi apa? Pahalanya berbeda. Karena apa? Ya karena kalau berjamaah di masjid kan ada jalan gitu ya, berjalan dulu ke masjid gitu kan, ya ada malasnya mau melangkah, malas, mungkin ada godaan mau ke masjid, tukang anu kan gitu kan, godaannya banyak. Kalau di rumah kan enggak ada itu, godaan itu tidak ada, sampai jalannya juga tidak ada. Makanya apa? Ya pahalanya lebih besar gitu ya. Ini ta'arab ilallah firroho. Nah ini kalimat yang lain, intinya sama ya. Jadi kenalilah Allah, atau bahasa inilah dekatlah dengan Allah, pasti Allah akan dekat denganmu. Nah ini tujuan dari apa? Tujuan dari ibadah kita yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan beramal ini hakikatnya untuk taqarrub, untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini efeknya wa'lam anama ahta'u. Nah ini sama dengan takdir juga ya. Jadi jangan takut sesuatu yang tidak akan terjadi ke kamu ya tidak akan terjadi ya. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu terjadi pada kamu ya tidak akan terjadi. Begitu juga yang sudah Allah tetapkan akan terjadi padamu ya walau kamu tetap terjadi ya. Nyalon biasanya kan ini ya nyalon apa aja. Kemarin nyalon DKM berarti ya, kemarin pemilihan DKM ya. Udah kampanye kemana-mana siang malam distruktur udah berusaha ternyata nggak jadi ya. Kalau tidak nyatet untuk jadi tahun ini yakin tidak akan jadi gitu. Jadi artinya jangan menyalahkan orang lain gitu. Wah ini tim sukses tuh beres ya. Tim sukses sendiri aja. Jangan menyalahkan tim sukses ya. Yakin kalau sudah lihat. Jadi kalau KPU sudah menetapkan atau sudah menghitung ya, menurut perhitungan KPU si A si menang, ya udah yakini aja itulah ketetapan
Baik dan buruk ya kumangke, itu yang pasti kejadiannya adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak usah macam-macam. Kalau misal usaha yang lain dengan melihat kecurangan, ya silahkan catat, laporkan sesuai dengan jalurnya. Kalau pidana ya laporkan ke polisi gitu ya. Kalau pelanggaran tahapan-tahapan pemilu ya laporkan ke MK ya, masalah konstitusi kan, dan silakan, nggak usah digembor-gembor di mana itu, di media, di TV. Itu namanya apa? Namanya ya itu apa itu yang ngomongin batur tuh. Jangan, itu namanya kan memberitahukan kesalahan orang kepada orang lain, itu kan dosa gitu di dalam itu, dosa besar kalau di dalam nggak usah diomong-omongin, dicatat aja, laporkan kepada yang berwenang gitu ya. Jadi nggak usah, itu usaha. Tadi kata MK tetap kalah, ya udah dia ini aja, nanti berusaha lagi periode berikutnya gitu. Nggak usah ini ya 5 tahun ayo nyalah-nyalahkan gitu ya. Ketika ini berbuat ini, begitu sih. Sekarang kan udah rame kan, cabai naik kan. Ya cabai naik mah bukan urusan presiden, cabai mah urusan petani. Dan melak cabai malah yang presiden gitu ya, petani. Nah, wa ma asobaka lam yakun. Mungkin Pak Ketua DKM ya, dulu kan waktu kecil beas harganya 10 perak ya. 25. Saya di SD itu kalau SPP pakai beas bodas 20, beas berem 35 kan itu 35 perak maksudnya, seleter sakati gitu. Zaman saya sekolah di SD itu SPP-nya pakai beras, masih kebeli. Ya udah alhamdulillah aja, nggak usah repot-repot nyalahin katanya ya rezeki dari Allah, syukuri aja gitu ya, syukuri. Wa ma asobaka lam yakun nasib walam anan nasro ma'al as-sabri. Nah ini juga ya bagian dari akidah kita, dari keyakinan kita, yang keimanan kita, bahwa ingat ya Allah dalam Al-Quran inna ma'al yusri yusro wa inna ma'al usri yusro. Di kata Imam Ghazali, kalau ada tanjakan pasti ada turunan. Jadi menangislah engkau ketika turun, dan bersenang-senanglah engkau ketika engkau nanjak. Jadi ketika nanjak itu kan repot. Kata Imam Ghazali, jangan sedih. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan turunan. Jadi ketika kita repot itu jangan bersedih. Senang kata Imam Ghazali. Kenapa? Setelah kesedihan pasti ada kesenangan. Ya, justru sebaliknya ketika turun jangan jangan, awas naik gitu ya. Akan mendapatkan kesulitan. Jadi ini bagian jadi akidah. Wa inna ma'al usri yusra. Nah di sini disebutkan pertolongan Allah beserta orang yang sobar. Nah, sobar ini kan bagian efek dari ketawakalan gitu. Tawakal kepada ketetapan Allah setelah menetapkan harga beas tahun ya kudu naik, listrik naik kan, listrik naik tuh. Segala nara naik gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah masih kebelilah gitu. Kita bisa membeli. Ya kalau kemarin ya dulu gitu 12.000 menang 2 liter, enak 1 liter. Ya makannya dikurangin tong angger gitu. supaya cukup gitu ya. Jadi itu kita tentang hadis yang ke-19 ini. Jadi intinya baginda Rasulullah SAW syariatnya adalah berwasiat, yang ngajari siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hakikatnya adalah mengajari kita sekalian bahwa kalau kita intan sulullah yansur, jika kita menolong Allah, menolong agama Allah, artinya pasti Allah akan menolong kita. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintahnya,
maka pada saat itu juga Allah akan menolong kita dalam kondisi apa pun, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jangan dan kemudian di belakangnya diingatkan dengan kesabaran. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dan apa yang kita inginkan dan kita usahakan itu tidak berhasil, bersabarlah, sabarlah kepada Allah, karena di situ nanti akan ada pertolongan Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali udah jam 9 ya, kalau mau ada diskusi silakan. Kalau ada enggak? Udah jam 9. Diskusinya aja sambil ngopi aja lantilanya. Jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah SWT ya, berkaitan dengan di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita, memberikan keberkahan hidup kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, kemampuan kekuatan kepada kita untuk anugerah Allah SWT yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Karena itu ya dari sekarang persiapkan gitu ya, persiapkan ilmu Ramadannya ya, baik puasanya, amal-amal ibadah lainnya, sehingga pada saatnya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Seperti biasa kita akhiri talim kita pada malam ini dengan zikir. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita, membersihkan hati kita gitu dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati yang menghalangi atau membuat kita berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahumma salli ala sayyidina nabiyina syafi'in wa karim abdulina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sanatin sabar rasulillah ya asma'in ya rabbal alamin hamdan hamda syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jamis sayat tarfa'una biha laka ala darajat wa tubalighuna biha sulqayat jami' khairat hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli dinana wa sallim masyatana sunna khairat wa sallim. Allahumma salli niyatana wa sallim. Allahumma inna nas'aluka sallallahu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih asanana wa nawwir qulubana wa asin amalna wa sabit imanana wa sir rasaqana wa iqarribna waqdi awaisana fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadhan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadhan wa hasin maqasidana. Allahumma aghnina bil ilmi wa ja'ina bil ilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna bil afi wa salama bi rahmatika marrahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi baraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.